Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar hari ini? Semoga kalian senantiasa sehat dimanapun berada. Bagaimana nih persiapan untuk TKA? Kita harus belajar lebih awal ya. Balik lagi bareng kakak Kak Atika dalam program Smart School, Generasi Smart berkarakter cerdas Ki. Nah, hari ini kita akan belajar lagi materi fisika, so enjoy learning with me ya. Nah, adik-adik, seperti yang kalian ketahui bahwasanya fisika di TKA itu adalah salah satu mata pelajaran peminatan dan tentunya materinya itu adalah materi yang diambil dari kelas 10 hingga kelas 12. Nah, hari ini kita akan lanjut lagi bahas materi kelas 12. Kalau sebelumnya kita sudah bahas tentang listrik statis, fokusnya itu adalah hukum kolom atau gaya kolom. Nah, hari ini kita masih akan bahas listrik statis lagi, tapi tentunya dengan subbab yang berbeda. Nah, hari ini kita akan bahas tentang medan listrik. Nah, ini sudah kalian pelajari di semester 1 sebenarnya, dan mungkin kalau yang baru naik di kelas 12 itu akan dipelajari. Nah, hari ini kita akan membahas tentang medan listrik dan tentunya itu masih berkesinambungan dengan pembahasan sebelumnya yaitu gaya kolom atau hukum kolom. Nah, kita lanjut. Nah, hari ini kita akan diskusi dulu sih sebenarnya. Nah, ingat bahwa di medan listrik itu bahas tentang muatan sama dengan gaya kolom. Jadi kemarin kan di gaya kolom kita bahas tentang muatan. Muatannya di sini adalah atom, berarti dia ada muatan positif dan ada muatan negatif. Nah, sedikit kita review juga. Kalau di gaya kolom itu kemarin dia bahas tentang tarik-menarik dan tolak-menolak. Kalau sama muatannya berarti dia akan tolak-menolak, kalau berbeda muatannya maka dia akan tarik-menarik. Hari ini kita akan bahas lagi tentang medan, tapi sebelum kita bahas tentang medan itu sendiri, kita akan bahas bahwa oh ternyata ketika muatan kecil itu saya dekatkan dengan muatan lain itu nanti akan ada namanya gaya. Nah, ini nih yang dimaksud dengan gaya tarik-menarik atau tolak-menolak. Nah, bagaimana sih keadaan ruang sekitarnya kalau misalnya dia tarik-menarik atau bahkan tolak-menolak? Nah, apa ada yang berubah atau apa ada interaksi lain yang terjadi kalau misalnya kita berada di antara benda tersebut? Nah, dari situ nanti kita akan mempelajari untuk tujuan pembelajarannya itu sendiri, tentunya yang pertama kita akan paham tentang bagaimana sih konsep medan listrik itu, yang tentunya akan berhubungan dengan gaya listrik atau gaya kolom. Yang kedua adalah kita mau tahu nih identifikasi arah medan listrik, dan yang terakhir itu kita akan menganalisis kuat medan listrik. Berarti kalau menganalisis itu biasanya di fisika berarti ada sistematisnya atau ada rumusnya. Nah, kita akan bahas tentang konsep medan listrik. Jadi tentunya adik-adik harus tahu apa sih sebenarnya itu medan listrik sebelum kita tahu bagaimana sistematisnya dan bagaimana mengerjakan soal-soal yang berkaitan tentang medan listrik. Nah, yang pertama itu adalah medan listrik adalah daerah di sekitar muatan listrik yang menyebabkan muatan lain mengalami gaya listrik. Atau sederhananya misalnya adalah daerah yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Nah, kemarin sempat kita bahas tentang gaya listrik yang tarik-menarik dan tolak-menolak. Jadi kalau medan itu contoh sederhananya misalnya adalah suara. Kalau adik-adik masih berada di tempat yang bisa mendengar suara, berarti kalian berada di medan suara itu. Jadi itu ya. Nah, medan listrik ini sendiri sebenarnya tidak bisa dilihat secara langsung, tetapi biasanya kita gambarkan melalui garis-garis gaya listrik. Jadi nanti ini akan menunjukkan adanya pengaruh muatan terhadap ruang di sekitarnya atau daerah yang masih mempengaruhi atau dipengaruhi oleh gaya listrik. Jadi kalau misalnya adik-adik nih menempatkan sebuah benda yang memiliki muatan dalam suatu medan listrik, maka muatan tersebut itu akan mengalami yang namanya gaya listrik. Itu yang kemarin kita bahas di hukum kolom. Nah, kita lanjut. Ini yang untuk konsep medan listrik intinya itu adalah daerah yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik.
Nah, kita lanjut. Ini adalah konsep medan listrik. Kalau kemarin itu di gaya kolom atau hukum kolom itu kan dia adalah F kaki Q remuk-remuk atau kaki 1 Q2 per R kuadrat. Nah, dan biasanya kalau di gaya kolom itu ada 2 buah muatan atau bisa lebih dari 2. Di konsep medan listrik itu sendiri itu sama adik-adik. Misalnya kita mau punya 2 muatan, misalnya ini muatan positif dan ini muatan negatif. Positif dua-duanya ya, A dan B. Mau mau sama muatannya boleh, mau berbeda muatannya juga boleh. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau misalnya di medan listrik, ini kalian bisa lihat sistematisnya di sebelah. Di sebelah itu E itu dia adalah simbol dari medan listrik dan untuk sistematisnya itu adalah sebenarnya gaya listrik dibagi dengan muatan uji. Jadi Q. Nah, di buku itu biasanya adalah Q0. Q0 itu adalah muatan uji. Nah, modelnya seperti apa? Jadi kalau misalnya kita punya 2 muatan dengan jarak R, kalau kita mau cari medan listriknya, berarti nanti salah satunya itu kita jadikan muatan uji dan yang lainnya itu adalah muatan sumber atau kita anggap dia adalah inti medannya. Nah, kalau misalnya saya mau cari medan listrik di B, berarti A-nya ini dijadikan sebagai pusat atau intinya, maka nanti kui di A itu kita abaikan atau kita tidak perhatikan. Nanti yang digunakan itu adalah kui B. Makanya kalau misalnya mau cari medan listrik, E itu sama dengan kaki per R kuadrat. Jadi kalau kemarin F di gaya kolom itu Q-nya sudah 2, nah kalau di medan listrik, karena dia cuma satu muatan uji, maka Q-nya hanya 1. Adik-adik bisa ingat ini. Jadi, E itu adalah medan listrik, satuannya sama Newton per kolom. Kalau kemarin kan gaya itu adalah Newton ya. Jadi kalau medan itu dia adalah Newton per kolom. Jadi E ini adalah medan, satuannya adalah Newton per kolom. Kemudian K sama ya adik-adik, konstanta kolom. Nah, nilainya itu kemarin kita sempat bahas 9 kali 10 pangkat 9 Newton kolom kuadrat per Newton meter kuadrat per kolom kuadrat atau boleh 8,89 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Nah, kapan digunakan? Tergantung dari soal. Kalau misalnya di soal tidak ada, berarti nilainya kita biasanya pakai adalah 9 kali 10 pangkat 9. Kalau misalnya mau pakai 8,89 itu biasanya itu ada di soal keterangannya. Q-nya ini adalah muatan uji, satuannya kolom, dan R itu adalah jarak. Jadi misalnya kalau seperti ini nih, kita mau cari medan di B atau A. Jadi kalau misalnya di B mau dicari, berarti Q yang kita pakai itu adalah Q B. Nanti rumus yang digunakan itu adalah K Q B per jarak A ke B. Kenapa? Karena A-nya ini kita buat dia jadi pusat. Oke adik-adik? Itu untuk medan listrik. Jadi kalian ingat untuk sistematisnya seperti ini. Nah, jadi di medan listrik itu biasanya tadi kan kita bahas bahwa biasanya digambarkan dengan garis gaya listrik. Nah, garis gaya listrik ini akan menunjukkan arah dan kekuatannya. Adik-adik harus ingat kalau kemarin sempat kita bahas bahwa gaya itu termasuk besaran vektor dan medan ini juga termasuk besaran vektor. Nah, ingat lagi karena ini tentang listrik berarti kita tidak terlepas dari yang namanya muatan. Nah, muatan positif dan negatifnya ini akan sangat berpengaruh untuk mengetahui bagaimana garis medan listriknya. Kalau dia positif, maka garisnya biasanya keluar atau menjauhi muatan. Kalau misalnya dia negatif, maka garisnya itu akan masuk atau mendekati muatan. Nah, dan adik-adik harus ingat bahwa semakin rapat garisnya, maka akan semakin besar kuat medan listriknya. Akan semakin tertarik, tergantung dari muatannya ya adik-adik. Oke, kita lanjut. Nah, kalian bisa lihat bahwa ini adalah model garis gaya. Tadi kan sempat kita bahas bahwa kalau dia positif, itu muatan positif itu arah gayanya akan menjauhi muatan atau keluar. Dan kalau dia negatif, arah gayanya itu akan masuk atau mendekati muatan. Bagaimana kalau saya gabung antara positif dan negatif dan berdekatan? Nah, modelnya seperti gambar yang ini. Jadi tetap ya, positif itu akan menuju ke arah
keluar atau menjauhi muatan, sedangkan negatif itu akan masuk atau mendekati muatan. Itu adalah garis gaya medan listriknya. Nah, sekarang kita bahas bahwa arah medan listrik itu seperti tadi ya adik. Jadi kalau positif itu akan keluar dan kalau negatif itu akan masuk. Nah, arah ini itu biasanya digunakan untuk menentukan arah gaya yang dialami oleh muatan ujinya. Jadi adik-adik harus ingat dan perhatikan nanti bagaimana arah medan listriknya untuk mengetahui jumlah total medan listrik yang digunakan. Nah, kembali lagi harus ingat dan perhatikan dia muatannya muatan apa, apakah dia positif atau negatif. Oke, sekarang ini adalah gaya sebenarnya sama dengan yang sebelumnya, gaya pada muatan dalam medan listrik. Kalau tadi kan kita bahas bahwa medan listrik itu kan dia adalah F per Q ya. Tadi sempat kita bahas sebelumnya, medan listrik itu adalah F per Q, itu sama dengan F per Q. Jadi kalau misalnya saya mau cari gayanya itu sebenarnya sisa kali silang, atau adik-adik bisa pakai rumus yang siku-siku yang ini ya, yang segitiga. Berarti di sini F-nya, ini E, dan ini Q. Makanya kalau mau cari F, itu dia adalah Q muatan dikali dengan medan. Dan adik-adik harus ingat lagi, kalau dia muatan positif, maka dia arahnya itu pasti akan searah medan listrik. Kalau negatif itu arahnya berlawanan. Jadi arahnya positif kalau dia searah dan negatif kalau berlawanan. Itu yang harus diingat untuk arah gaya. Tapi kalau misalnya arah garis-garis gayanya tetap ya, kalau positif itu kan keluar, kalau negatif itu masuk ke arah muatan. Oke, ini kalau misalnya tadi kan kita bahas kalau dia cuma satu muatan uji atau dua muatan uji. Sekarang, bagaimana kalau misalnya dia berbeda atau punya lebih dari dua muatan? Nah, modelnya sama adik-adik dengan gaya sebenarnya. Tetap harus memperhatikan dia bentuknya seperti apa untuk mengetahui jumlah medan listriknya. Jadi kita mau cari sebenarnya jumlah medan listriknya berapa. Nah, ini ada 3 keadaan. Yang pertama itu kalau misalnya muatannya segaris. Kalau kita punya lebih dari 2 atau 3 muatan, maka kalau mau cari gaya medan listriknya, jadi E totalnya itu, misalnya saya mau cari E di Q1 atau E1. Berarti nanti Q1-nya ini kita jadikan sebagai pusat, alias kita abaikan nilai Q1. Yang kita perhatikan itu adalah E terhadap Q2, E1 dengan Q2, kemudian nanti E1 dengan Q3. Jadi nanti untuk cari total medannya di Q1, adik-adik jumlahkan E1, 2, maksudnya itu adalah E1 terhadap Q2, nanti ditambah dengan E1, 3. Dengan memperhatikan, tapi ingat ya, di sini sebenarnya jumlah, tapi bisa jadi berubah tandanya. Kenapa? Ingat lagi, arah gaya listriknya kalau dia muatannya positif seperti apa, kalau muatannya negatif seperti apa. Berarti itu akan sangat berpengaruh untuk di bagian sini, untuk di penjumlahan. Jadi harus tetap perhatikan arah, karena medan itu dia adalah besaran vektor. Kemudian, kalau misalnya bagaimana kalau membentuk sudut siku-siku? Nah, ini tetap ya kita perhatikan E di Q1, berarti E di sini. Nah, modelnya sama dengan yang segaris, berarti kita harus cari dulu E Q1 terhadap Q2, kemudian E Q1 dengan Q3. Tapi kalau dia modelnya berbentuk siku-siku, berarti untuk cari E totalnya itu kita harus akarkan atau pakai Pitagoras. Jadi E1 nanti itu adalah akar E12 kuadrat ditambah dengan E13 pangkat 2. Jadi ingat ya adik-adik, kalau mau menyelesaikan gaya atau medan dan modelnya dia adalah siku-siku, berarti untuk mencarinya nanti kita pakai akar. Nah, yang terakhir, bagaimana kalau modelnya seperti
di nomor 3 atau dia tidak membentuk sudut siku-siku. Nah, model seperti ini itu biasanya kita buat pencerminan adik-adik. Jadi kita buat pencerminan dan nanti dia modelnya seperti jajar genjang. Jadi ini ya, intinya sebenarnya kita mau cari resultannya. Karena di sini medan listrik berarti resultan yang mau dicari adalah resultan medan listrik. Nah, sama modelnya dengan nomor 2, kita mau cari dulu nomor 2 dan nomor 1 ya, cari dulu E1 terhadap E2, Q2, terus E1 terhadap Q3. Nah, tapi kita tidak menggunakan Pitagoras yang seperti ini lagi. Kenapa? Karena ini ada sudutnya. Sini ada sudut yang terbentuk. Nah, di nomor 2 ya sebenarnya ada sudut, tapi kan dia nilainya cos 90 itu kan 0 ya. Ya 0, jadi tidak ditulis di sini. Nah, kalau mau cari E1-nya untuk model jajar genjang itu adalah tetap diakarkan. Nanti di sini adalah E12 pangkat 2 ditambah E13 pangkat 2. Terus di sini dikurang 2E12 E plus minus ya. E13 terus cos, misalnya di sini adalah alfa, berarti di sini adalah alfa. Nah, biasanya tergantung dari tanda di sini, tapi yang paling sering itu adalah ditambah. Nah, modelnya seperti ini kalau misalnya mau cari posisi medan listrik. Tapi ada beberapa keadaan di sini nanti akan berubah jadi kurang. Nah, makanya kita harus perhatikan lagi arah medan listriknya. Nah, itu ya, arah medan listrik tergantung dari muatannya seperti apa. Oke, ini. Nah, sekarang kita bahas apa sih sebenarnya kesimpulannya. Tadi kita sudah bahas nih tentang pengertian medan listrik, sudah ada bagaimana model muatannya, terus kita sudah bahas tentang rumusnya ya. Jadi medan listrik tadi itu adalah gaya yang masih dipengaruhi oleh daerah yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Terus kita tadi sudah bahas, oh ternyata untuk muatan positif, arah gayanya itu keluar, dan untuk muatan negatif, arah gayanya itu masuk. Kemudian kita sudah juga bahas tentang sistematisnya, yaitu rumusnya ya, E itu bisa F per Q, gaya dibagi muatan, atau bisa juga kaki per R kuadrat. Kalau gaya kolom kan kakiku remuk-remuk, kalau di medan listrik itu adalah kaki remuk-remuk. Jadi Q-nya berkurang 1. Nah, let's see the question. Nah, ini kita punya beberapa soal. Untuk soal yang pertama, kuat medan listrik di suatu titik akan semakin besar jika. Nah, tadi kita bahas bahwa kuat medan listrik itu rumusnya ada 2 ya adik-adik. Yang pertama itu adalah E kaki per R kuadrat atau E sama dengan F per Q. Nah, kalau dia sejajar atau di atas berarti dia akan berbanding lurus. Kalau berbanding lurus berarti kalau satu bertambah, yang lain juga akan ikut bertambah. Kemudian kalau dia di bawah berarti itu akan berbanding terbalik. Sekarang kita lihat yang diminta itu adalah kuat medan listrik semakin besar. Mari kita lihat opsinya. A. Jarak dari muatan semakin jauh. Jadi kalau jaraknya itu dia jauh, mengecil, maka pasti E-nya itu akan naik. Kemudian B, muatan sumber semakin kecil. Nah, adik-adik bisa lihat, oh ternyata E ini dia sebanding dengan Q. Berarti kalau misalnya muatannya saya turunkan, maka pasti E-nya juga pasti akan turun. Kemudian bagian C, jarak dari muatan semakin dekat. Nah, kalau misalnya semakin dekat, jaraknya dekat, berarti ini kecil, dekat ya. Nah, lihat E itu berbanding terbalik dengan R. Kalau misalnya jaraknya dekat, maka pasti E-nya juga semakin kecil. Nah, kalau tadi jaraknya besar, E-nya semakin, kalau jaraknya jauh ya, E-nya itu akan semakin besar. Kemudian tidak dipengaruhi jarak. Opsi D salah ya adik-adik. Kenapa? Karena adik-adik bisa lihat sendiri. Di sini rumus atau sistematis E itu ada salah satunya itu jarak. Nah, karena kita mau
cari medan listrik semakin besar, berarti yang paling tepat itu adalah A. Jarak dari muatan semakin jauh. Karena kenapa? Jadi semakin dekat, semakin kecil muatan, maka medannya pasti akan semakin besar. Semakin besar jarak, maka medannya akan semakin kecil. Jadi kebalik ya adik-adik. Jadi kalau ini naik, maka medannya pasti akan turun. Ini akan turun. Kalau misalnya dia jaraknya dekat, kecil, maka pasti E-nya itu akan naik. Jadi yang paling tepat itu adalah C. Kenapa? Karena dia berbanding terbalik. Kalau R-nya besar, berarti E-nya pasti akan kecil. Kalau misalnya R-nya kecil, maka E-nya pasti akan semakin besar. Dekat dan jauh ya. Kalau jauh kan berarti R-nya besar. Kalau dekat berarti dia R-nya kecil. Oke. Next question. Soal yang kedua. Nah, sebuah titik berada di sebelah kanan muatan positif. Nah, sekarang kita buat muatan positif. Berarti muatan positifnya di sini, ingat garis gaya medan magnet, kalau misalnya dia muatannya positif, dia keluar ya. Berarti dia garis gayanya itu akan keluar. Oke, nah sekarang yang ditanyakan, sebuah titik berada di sebelah kanan muatan positif. Berarti di sini ada titik nih. Nah, ini adalah titik, misalnya dia adalah O. Nah, arah medan listrik di titik tersebut adalah, sekarang adik-adik bisa perhatikan, oh kalau dia muatannya positif, arah medannya itu keluar. Berarti kalau kita perhatikan karena arahnya O itu di kanan, berarti yang ini ya adik-adik, arah yang ini. Berarti jawabannya adalah ke kanan. Jadi arah medan tergantung dari muatan, dan kalau misalnya kita simpan suatu titik harus perhatikan juga letaknya di mana. Oke, next. Ini soal selanjutnya, dua muatan positif identik diletakkan pada jarak tertentu. Sebuah muatan uji positif ditempatkan tepat di tengah-tengah kedua muatan. Oke, sekarang kita punya dua buah muatan positif masing-masing. Nanti di sini positif, di sini positif. Dan dia punya jarak ya. Ini ada jaraknya. Sekarang ada muatan uji positif lagi yang diletakkan di tengah. Berarti dua-duanya sama jaraknya di sini. Ini misalnya A, ini B, ini muatan uji. Nah, jaraknya ini sama dengan R. Ini juga adalah R. Ini misalnya R1, ini R2, R2. Nilainya sama di tengah. Nah, modelnya kalau kita memperhatikan arah medan, berarti karena semuanya positif, berarti arah medannya pasti akan keluar. Arah medannya itu akan keluar. Kenapa? Karena dia positif semua. Ini arah medannya keluar. Ini juga arah medannya keluar. Kemudian arah medannya keluar. Ini kalau kita perhatikan berdasarkan muatan. Sekarang, yang ditanyakan itu adalah bagaimana keadaan muatan ujinya kalau misalnya semuanya adalah positif. Adik-adik, perhatikan. Berarti kalau dia muatan ujinya, kita fokus yang di tengah. Berarti kita fokus di tengah. Kita fokus di tengah yang ini, itu adalah muatan uji. Adik-adik perhatikan, jarak antara muatan ujian di tengah, ke kiri dan ke kanan itu kan nilainya sama. Nah, kalau nilainya sama jaraknya dan kebetulan muatannya juga sama nilainya, maka pasti yang di tengah itu akan tetap diam. Kenapa? Karena E di sini, E di sebelah kiri itu pasti akan sama dengan E di sebelah kanan. Itu karena yang pertama jaraknya sama, yang kedua adalah muatannya itu sama. Berarti jawabannya itu adalah E. Dia akan tetap diam. Dia tidak bergerak ke kiri, tidak bergerak ke kanan karena nilainya itu sama. Tuh nanti makanya ini kita akan perhatikan arahnya seperti apa ya. Arah medannya kemana dan
model medannya untuk cari totalnya itu seperti apa. Apakah di garis lurus, di bentuk siku-siku, atau di jajar genjang. Oke, next. Nah, ini adalah soal multiple choice. Nah, adik-adik bisa lihat soalnya. Pilih semua pernyataan yang benar. Nah, tentunya karena kita bahas tentang medan listrik, berarti pernyataan tentang medan listrik. Yang pertama, medan listrik merupakan besaran vektor. Benar ya, karena dia punya nilai dan punya arah. Yang kedua, medan listrik berbanding lurus dengan kuadrat jarak. Ini salah ya, karena kenapa? Tadi kan rumusnya itu adalah E sama dengan kaki per R kuadrat. Nah, dia berbanding terbalik. R-nya ada di bawah, berarti B kurang tepat. C, garis medan listrik keluar dari muatan positif. Ini benar ya. Kenapa? Tadi kita bahas bahwa kalau positif itu arahnya medannya keluar, kalau negatif arah medannya ke dalam atau masuk. Muatan negatif mengalami gaya berlawanan arah medan listrik. Ini benar ya. Kenapa? Tadi kan juga kita sempat bahas bahwa kalau dia positif itu dia akan searah, kalau negatif dia gayanya akan berlawanan. Yang terakhir, potensial listrik ini sudah kurang tepat ya, karena yang kita cari itu adalah model atau pernyataan tentang medan listrik. Berarti jawaban yang benar adalah A, C, dan D. Itu untuk soal yang ini. Oke, next. Nah, ini sama dengan sebelumnya, bedanya adalah berarti ini kita menggunakan langsung rumusnya. Tadi kan cuma pernyataan dan untuk membuktikan ya. Nah, mari kita lihat pertanyaannya. Dua titik P dan Q berada pada jarak berbeda dari sebuah muatan positif. Jarak titik Q terhadap muatan adalah 2 kali jarak titik P. Nah, sini ada jarak nih. Kemarin sempat kita bahas untuk cari gaya, modelnya itu sama sebenarnya untuk mencari dia medan. Jadi E itu kan sama dengan Q per R kuadrat. Kalau misalnya kita punya perbandingan medan yang pertama dengan yang medan yang kedua, caranya itu sebenarnya sisa seperti ini adik-adik. E1 per E2 itu akan sama dengan R2 kuadrat per R1 kuadrat. Jadi simpelnya seperti ini. Langsung saja bandingkan medannya dengan jari-jari dengan catatan. Catatannya itu adalah K-nya pastinya tak sama ya, karena itu sudah ketetapan. Terus Q-nya itu harus sama nilainya. Kalau berbeda nilainya berarti kita harus manualkan menggunakan rumus yang sebelumnya. Sekarang mari kita lihat. Oh, jarak titik Q berarti RQ itu sama dengan 2 kalinya P. 2RP ya. 2RP. Nah, berarti bisa saya anggap RP itu nilainya adalah R. Nah, terus yang ditanyakan perbandingan di P dan Q. Berarti nanti begini, EP per EQ itu sama dengan RQ-nya di sini adalah RQ kuadrat per RP pangkat 2. Nah, sisa masukkan nilainya EQ per EP per EQ. Masukkan nilainya, RQ-nya itu adalah 2 kali RP pangkat 2 per, terus yang ini adalah, ini R ya. Ini R pangkat 2. Berarti di sini EP per EQ itu adalah 4R kuadrat per R kuadrat. Nah, ini bisa langsung dihilangkan, berarti nanti adalah 4 per 1. Karena kita mau cari perbandingannya, jadi EP banding EQ itu sama dengan 4 banding 1. Ini hasilnya. Kalau mau cari perbandingan medan listrik antara dua buah muatan dengan jarak yang berbeda dengan catatan muatannya sama. Oke. Next. Nah, ini adalah soal terakhir. Jadi kalau tadi sebelumnya itu hanya 2 titik, ini ada beberapa muatan uji. Jadi 4 titik berada di sekitar muatan positif sebagai berikut. P berada 1 meter dari muatan, Q2, R3, S4.
Jika kuat medan listrik di titik P 1600 Newton per kolom, maka kuat medan listrik di titik S adalah. Nah, kalau tadi sebelumnya kita tidak tahu berapa kuat medannya, kita hanya mau bandingkan. Kalau ini kita tahu kuat medan salah satu titiknya yaitu titik P. Berarti di sini ada EP-nya itu adalah 1600. Nah, sama modelnya adik-adik. Kita bandingkan saja karena dia minta di sini yang diketahui adalah P, yang ditanyakan adalah S. Berarti nanti begini, EP per ES itu sama dengan RS kuadrat per RP kuadrat. Nah, masukkan nilainya berarti 1600 per ES itu RS-nya adalah 4, berarti 4 pangkat 2. RP-nya adalah 1, berarti 1 pangkat 2. Jadi 1600 per ES itu sama dengan ini pangkat 2. Pangkat 2 berarti 4 kali 4 ya, jangan dikali 2. Kadang kita terlalu fokus menghitung, padahal tidak teliti bahwa oh ternyata dia dipangkatkan, bukan dikali 2. Berarti di sini 16 per 1. Saya lanjut di sini. Jadi ES itu 16 ES itu sama dengan 1600. ES-nya itu adalah 1600 kita bagi 16. Jadi hasilnya adalah 100 Newton per kolom. Jadi perhatikan baik-baik ya adik-adik. ES-nya itu adalah 100 Newton per kolom. Newton per kolom. Oke, ini untuk mencari perbandingan dua buah muatan dengan kita ketahui salah satu medan listriknya, berarti nanti medan listrik yang lain yang mau dicari dengan diketahui jarak. Muatannya kita anggap dia sama, jadi langsung pakai perbandingan medan seperti ini saja tanpa harus panjang kali lebar pakai rumus kaki per R kuadrat. Oke adik-adik. Itu ya yang kita bahas hari ini. Oke adik-adik, terima kasih sudah mengikuti pembahasan hari ini tentang medan listrik. Semoga bermanfaat dan tentunya semangat untuk pembelajaran TKA-nya. Semoga harapannya sesuai dengan apa yang kita perjuangkan selama ini. Terima kasih dari kakak, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.